Sayang, ngapain? Loh, sayang. Sorry nggak kedengeran. Lagi dengerin musik metal. Wah, jarku neng rong musik K-pop. Aku keracunan K-pop dan aku gengsi. Soalnya waktu itu aku nge-head K-pop. Dengerin deh, Rosa Ilit keluarin single baru. Mau K-pop kok didengerin? Sampah. Nih, mending ini Slipknot. Mau mana? Pas aku dengerin malah keracunan. Makanya aku nggak mau ketahuan dengerin K-pop depan pacarku. Kamu di Tokorong kan? Idol K-pop dari Indo. Aigo, iya kan biasa aku. Aku bahkan sampai belajar koreografinya. Anyong, kalian mau foto bareng? Ma, Kita foto berdua aja kak, soalnya pacarku nggak suka musik K-pop, katanya musik sampah. Fotoin dong sayang. padahal aku kan pengen foto juga. Boleh? Oh, I saw. Chicken burger. Duluan ya, mau balik ke Korea. Apa? Asik, foto bareng di Tokorong. Kalau gini bisa nyesal seumur hidup aku. Aku nggak mau hidup dalam penyesalan. Ayang, aku pulang duluan ya. Kamu, ngapain kamu ngikutin aku ke airport? Bukannya kamu nggak suka K-pop? Semua itu bohong. Kamu itu biasku di Tonim. Sebelum kamu pergi, aku pengen nunjukin cover dan single terbarumu. Lucu teman sih. Sebenarnya aku tahu pacarku suka K-pop. Makanya aku minta teman lamaku yang sekarang udah jadi idol buat berkunjung ke Indo. Jadi yang mana pacarmu? Kami pun sekongkol buat jahilin dia. Lucu banget sih sayangku. CEO kami terobsesi sama lidah cewek. 7,5 cm. Hai Go, lidah kamu panjangnya 8 cm. Selamat, kamu jadi tunangan saya. Pak, kok nyari cewek dari lidah doang? Kue rarati, apa penting ilat? Pertama, lidah bisa dipakai bantu ngitung duit. Kedua, bisa juga dipakai bantu baca buku. Yang terpenting, tes kadar gula makanan. Yang ini kemanisan. Lidahmu cuma buat gitu doang, gak buat yang lain-lain. Ya bener, aku juga bingung. Orang sayang, cek lidah rutin dong. Bentar, kenapa sih kamu sering pakai ijo-ijo di wajah? Oh, ini itu G2G Macworld Clay Stick sayang. Masker ini harganya cuma 30 ribuan, teksturnya creamy banget, dan yang terpenting, habis dibilas wajah jadi lebih bersih dan cerah. Size-nya juga cute dan seukuran jempol. Oh, oke. Sekarang cek lidah rutin ya. Cek lidah rutin. Aigo, lidah kamu sariawan. Tapi nggak sakit kok, tadi itu kegigit doang pas makan. Kita ke UGD sekarang. Tenang Pak Arga, calon istri Anda cuma sariawan biasa. Yakin? Saya yakin, nggak akan keulang lagi yang waktu itu. Ya waktu itu. Maaf Pak Dokter, saya mau nanya. Maksud Pak Dokter apa ya pas bilang? Nggak akan keulang lagi yang waktu itu. Saya salah diagnosa. Akhirnya istri Pak Arga meninggal dunia. Waktu itu, istri lama Pak Arga memiliki banyak sariawan di lidah. Sariawan biasa ini, saya kasih vitamin C. Ternyata, sariawan itu adalah pertanda awal kanker lidah. Kanker pun dengan cepat menyebar ke otak. Pantesan aja dia tuh terobsesi sama lidah. Ternyata dia cuma seperhatian itu. Benar, Pak Arga itu orangnya sangat baik. Semoga hubungan kalian langgeng ya. Aku LDR sama pacarku. Astaga, masnya ganteng banget. Lumayan bro, mumpung cewek lu lagi jauh. Mending sikat aja. Kafe yuk. Kok HP-nya dikantongin sih? Pacarku pasti nggak sadar. Video call-nya masih nyambung. Aigo, maaf mbak. Bisa nggak pegangannya nggak usah rat-rat? Memangnya kenapa? Kamu kan nggak punya cewek. Sebenarnya nggak kok. Kami single. Kok dia ngomong gitu sih? Hari ini kafe kami sedang ada diskon couple. Kalau boleh tahu, Mas sama mbaknya ini couple bukan ya? Iya. Udah bro, lumayan dapat diskon. Jadi pacar bohong nggak apa-apa kali. Kalau gitu saya izin ambil foto kalian ya buat promosi. Nanti fotonya saya pajang di sosmed.
Senyum sayang. 1, 2. Pantes aja orang-orang gak kuat LDR. Ternyata sakit banget rasanya gak bisa ngelakuin apa-apa di situasi kayak gini. Kalian ini kenapa sih? Aku ini udah punya pacar. Meskipun dia jauh, aku nggak akan nanti dia. Harusnya aku tahu. Pacarku gak mungkin berperilaku kayak gitu. Soalnya dia kan sayang sama aku. Aku bantuin ya. Gak usah, kamu main aja. Aku bisa sendiri kok. Udah lah bro. Cewek lu bilang aja dia bisa sendiri. Cepet, main lagi. Sayang, kok kamu kesini? Kan aku udah bilang bisa sendiri. Iya sih, tapi ngapain sendiri? Kamu kan punya aku. Kok ayang kok senyum-senyum? Iya, apaan sih? Setiap kali mikirin dia, aku selalu senyum-senyum sendiri. Dan senang gak jelas. Jadi kangen. Nanti kita ketemu ya sayang. Aku nyampe jadi cewek. Semanti ya? Ayo ikut ke ruang manajer. Oke cantik. Semua ini aku lakuin demi perusahaan. Hai Go, kenapa nangis? Aku baru aja dipecat dari PT dari berbulu lebat, bos. Karena aku cowok. Dipecat karena cowok? Aneh banget. Siang Bu, ini Semanti, karyawan pindahan dari PT Dada Berbulu Tipis. Kamu yakin cewek? Pastinya saya ini 100% cewek. Mau buktinya? Nggak usah. Kami ini woman support woman. Ya meskipun bentuk tubuhmu kayak cowok, tapi kamu tetap kami terima. Jadi benar, perusahaan ini cuma terima karyawan cewek. By the way, kenapa sih di kantor ini nggak terima karyawan cowok? Cowok itu nggak bisa dipercaya. Pokoknya kalau ada karyawan cowok di kantor ini, langsung kami pecat. Hai Go, galak nemen sih cewek-cewek yang gini. Sekarang aku udah dapat bukti semuanya. Loh, ngapain kamu di situ? Kan udah saya pecat. Mulai hari ini, aku yang jadi manajer. Hah? Kok bisa? Aku yang nentuin. Loh, bukannya kamu Semanti? Hai Go, aku itu nyamar. Aku sebagai pemilik perusahaan kecewa. Sekarang kalian pergi. Saya nggak suka punya karyawan yang mentingin satu gender seperti kalian. Tunggu Pak, yang jahat di sini tuh bukan kami, tapi dia. Lah, kok malah nyalain aku sih? Cukup. Tapi bener Pak, saya ini mecat dia karena dia udah keterlaluan. Setiap ada karyawan cewek yang tidur, Topan selalu selfie sambil majuin bibirnya. Kalau mau aku tanda tangan. Liatin dulu. Logo tuh silakan. Bahkan, Topan selalu ngasih permintaan gak senonoh biar kerjaan karyawan cewek bisa cepat selesai. Aku bisa jelasin, bos. Ora perlu. Sekarang, kamu saya blacklist dari semua perusahaan yang saya punya. 3 istri. Saling rukun, saling rukun, saling rukun. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Kamu apain istriku? Habis cerai dari aku, kok bisa-bisa jadi istri ketiga orang lain? Heh, kita ini udah cerai ya? Ya udah sih cerai aja. Mas, cemburu itu wajar. Santai Bayo. Istri-istriku, ayo kita lakukan proses pembuahan. Kok bisa? Punya 3 istri tapi damai. Aku punya 1 istri aja, ribut mulu sampai cerai. Fix, aku harus berguru sama dia. Ajari hamba untuk punya istri 3 ya, mulia. Nikah sama aku yang seorang aja cerai, sosokan mau beristri 3. Oke, pelajaran pertama, minta maaf ke saya. Hah? Maaf. Emangnya saya salah apa? Minta maaf. Ya minta maaf buat apa? Coba deh minta maaf aja. Nggak perlu tahu kesalahan kamu apa. Ya gimana bisa saya minta maaf kalau... Stop. Kamu nggak berbakat punya istri. Bahkan satu pun tidak. Kok gitu? Pelajaran pertama menjadi suami adalah harus mau minta maaf tanpa tahu kesalahannya apa. Lihat galeri HPmu. Buat apa? Nurut aja, jangan banyak tanya. It's, foto cewek siapa ini? Mantan. Kenapa masih disimpan kalau cuma mantan? Lah, tadi itu aku nggak nyadar kalau foto itu ada di sana. Aku itu... No. Pelajaran kedua, jangan banyak cocot. Kalau ketahuan pasangan, tinggal delete dan minta maaf. Sekian. Ini pelajaran terakhir untuk bisa beristri 3. Aku tahu. Pasti harus punya duit banyak kan? Santai, aku miliarder. Gaji gue cuma UMR loh. Kamu kira istri cuma butuh gajimu?
Orang kami juga kerja kok. Bentar. Jadi pelajaran terakhir ini apa? Karyawanku sering nginep di kantor. Ayo, kenapa kalian semua tidur di ruang rapat? Bangun. Bangun. Pagi, Pak. Pagi meripatmu. Wes sawan iki, wes kerja. Pakaian kotor siapa ini? Pakaian saya ini, Pak. Kamu pikir kantor saya kos-kosan? Saya takut di rumah, Pak. Istri saya lagi ngamuk. Kamu ngapain bawa panci ke kamar mandi? Ini, mau nyuci, Pak. Buat masak-masak nanti malam. Kerjaan kalian semuanya udah pada beres. Beres dong, Pak. Kita kan nginep di kantor, jadi saya lembur. Ternyata mereka tetap produktif di kantor. Kerja bagus. Well, karena kinerja kalian bagus, saya perbolehkan kalian nginep di sini lagi. Tapi jangan tidur di ruang rapat, bisa mau dipakai meeting. Siap, Bos. Aigoo, kenapa ruangan saya jadi berantakan? Semalam kita habis makan-makan dan tidur di sini, Pak. Apa? Kita terpaksa pakai ruangan bos, karena Pak Bos melarang kami pakai ruang meeting. Aku pun memanggil mereka semua karena kesal. Saya larang kalian tidur di ruangan rapat. Ya bukan berarti kalian pindah tidur di ruangan saya. Aigo, barang-barang siapa ini? Waduh, aku lupa beresin laci. Kalau kayak gini, kantor bisa terus berantakan. Saya udah transfer 500 juta ke rekening kalian. Mulai sekarang, kalian harus sewa kontrakan sendiri. Bos gak marah? Selama kalian kerja benar, saya nggak akan marah. Makasih, Bos.